Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Sebelum kita membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional, kita harus tahu dulu nih materi prasyaratnya, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Sebenarnya ini sudah diajarkan pada jenjang SMP, cuman kita hanya mengulang kembali mengenai persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu 2. Di sini bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat 2. Variabelnya apa? Variabelnya itu adalah x. Nah, contoh, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, karena pangkat tertingginya yaitu 2. Kemudian yang kedua, 2x plus 5 sama dengan 0. Apakah dia persamaan kuadrat? Tidak, karena pangkat tertinggi si x-nya berapa? 1. Berarti ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Bukan. X pangkat 3 min 4 kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga, apakah dia persamaan kuadrat? Bukan, karena pangkat tertingginya berapa? Pangkat 3. Bukan. Jadi yang betul yang mana persamaan kuadrat? Yang pertama. Nah, ini ya, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Masih ingat? Ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan cara rumus ABC. Nah, yang pertama itu memfaktorkan. Untuk A sama dengan 1. Kalian sudah tahu ya bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk A-nya ini yang koefisien x kuadratnya itu 1. Nah, maka dapat ditulis menjadi x plus r dalam kurung x plus s sama dengan 0. Dengan r ditambah s itu adalah nilai b, r dikali s itu adalah nilai c. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh, x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Nah, ini A-nya sama dengan 1 ya. Nah, koefisien x kuadratnya 1. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara R ditambah S itu adalah nilai B-nya. Jadi kalau ditambahkan hasilnya B, kalau dikalikan R sama S dikalikan ini hasilnya adalah C. Nah, kita masukkan di sini. B-nya itu berapa? Ini A, B, C. B-nya berapa? 3. C-nya negatif 10. Jadi cari dua bilangan, ini R atau S, cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu 3, kalau dikalikan itu negatif 10. Berapa? Yaitu 5 dan negatif 2. Coba kalian jumlahkan. 5 ditambah negatif 2 hasilnya berapa? 3. Kalau dikalikan 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. Jadi cari dua bilangan. Jadi RS ini adalah dua bilangan. Kalau dijumlahkan nilainya B, kalau dikalikan nilainya C. Dimana di soal B-nya itu adalah 3, C-nya adalah negatif 10. Ibu bikin kan sini ya. A-nya itu sama dengan berapa A-nya? 1. B-nya 3.
Dan C-nya adalah negatif 10. Nah, selanjutnya apa di sini dapat ditulis menjadi X ditambah R dalam kurung itu X plus S. Tulis X tambah R, X plus S sama dengan 0. X ditambah, nah nilainya apa? 5, R itu 5, S nya negatif 2 sama dengan 0. Berarti kayak kemarin ya, X plus 5 sama dengan 0 atau X negatif 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan positif 2. Jadi nilai X nya min 5 atau 2. Dapat ya nilai X nya. Nah, min 5 atau 2. Selanjutnya masih dengan cara memfaktorkan, tetapi untuk apa? A bukan dari sama dengan 1, A nya bukan 1. Ditulis menjadi, di sini ya, ditulis menjadi dalam kurung AX plus R dalam kurung AX plus S dibagi A dengan R ditambah S itu nilainya B, R dikali S itu sama dengan A dikali C. Nah, di sini contoh soalnya, lihat. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Ini A-nya bukan 1, tapi berapa A-nya? 2. Kita bikin dulu di sini. A 2. Nah, B-nya min 5, C-nya negatif 3. Negatif 3. Nah, ya. Kita cari apa? R S kalau ditambahkan nilainya B, kalau dikalikan yaitu A dikali C. Kalau tadi untuk yang A sama dengan 1 hanya dikali C ya, tapi untuk A bukan 1 itu A dikali C. Kalau dijumlahkan B, kalau dikalikan AC, cari dua bilangannya. B-nya itu berapa nilainya B di sini? Negatif 5. Berarti kalau dijumlahkan negatif 5, kalau dikalikan kedua bilangan itu A dikali C, 2 dikali negatif 3, berapa? Negatif 6. Cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan negatif 5, kalau dikalikan negatif 6. Berapa? Dua bilangan sebut yaitu negatif 6 dan 1. Coba kalian jumlahkan, negatif 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5. Negatif 6 dikali 1 hasilnya negatif 6. Jadi kedua bilangan tersebut berapa? Min 6 dan 1. Sesuai dengan pernyataannya bahwa ditulis menjadi apa? Dalam kurung AX plus R, AX plus S dibagi A sama dengan 0. Tulis di depan X-nya itu berapa? A-nya berapa? A-nya 2. 2X plus R. R-nya berapa di sini? Negatif 6. A-nya 2X. S-nya berapa nilai S-nya? Plus 1 dibagi nilai A. A-nya berapa? 2. Nah, lihat di sini. 2x min 6 bisa dibagi 2? Bisa ya. Dibagi 2. Hasilnya berapa? 2x min 6 dibagi 2. 2x dibagi 2. Ini bisa ya. 2x dibagi 2 X. Ya kan, 2 dibagi 2 habis X. Min 6 dibagi 2 negatif 3. Dapat nih X min 3. 2x plus 1 bisa dibagi 2. 2x-nya bisa, tapi satunya jadi 1/2 pecahannya bentuknya. Kalau bentuknya seperti itu, tetap saja ditulis 2x plus 1. Kalau dia bisa dibagi 2, kedua-duanya bisa dibagi, maka langsung dibagi. 2x dibagi 2x, negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, kalau ini ada permasalahan di 1/2, jadinya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, tetap saja ditulis 2x plus 1 sama dengan 0. Keluarkan seperti sebelumnya.
X negatif 3 sama dengan 0 atau 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3-nya pindah ruas kan ya, jadi positif 3, atau 2X sama dengan 1 pindah ruas jadi negatif 1, X sama dengan negatif 1 per 2. Jadi nilai X-nya berapa? 3 atau min 1 per 2. Oke. Cara kedua yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini mengubah bentuk menjadi X plus minus P kuadrat sama dengan Q. Caranya dengan mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1, lalu menambahkan kuadrat dari setengah koefisien X. Ada contoh soal di sini X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0 dan 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama X kuadratnya ini koefisiennya sudah 1. Berarti kita langsung masuk ke langkah kedua. Kita bahas yang pertama. Nah, X kuadrat plus 3 negatif 10 kan ya, di soal sama dengan 0. Ini pertama yaitu pindahkan konstanta ke ruas kanan atau nilai C-nya ke ruas kanan. Yang tadinya negatif 10 jadi positif 10. Kemudian ditambahkan dengan nilai P. Kedua ruas kiri dan kanan ditambahkan dengan nilai P. Tambah P, tambah P. Nah, nilai P itu berapa? Nilai P itu adalah setengah dari si B dikuadratkan. Setengah dikali B. B-nya itu yang mana? Kalian sudah tahu kan? A-nya 1, B-nya 3. Nah, di sini berarti B-nya berapa? B-nya 3. Setengah dikali 3 berapa? 3 per 2 kuadrat. Ini adalah nilai P. Ini nilai P-nya nih ya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai P-nya. X kuadrat plus 3X plus berapa nilai P-nya di sini? 3 per 2 kuadrat sama dengan 10 ditambah 3 per 2 kuadrat. Nah, ini kita bentuk menjadi persamaan kuadrat menjadi apa? X ditambah, tadi kan di soal X tambah P kuadrat, P nya masukkan berapa? 3 per 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, ini kita keluarkan 3 kuadrat berapa? 3 kali 3 9, 2 kuadrat 2 kali 2 4, jadi 9 per 4. Tetap ditulis di sini X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan disamakan penyebutnya bawahnya. Berapa berarti? 4. 4 dikali 10, 40 ditambah 9. X plus 3 per 2 kuadrat sama dengan 49 per 4. Nah, di sini kan dikuadratkan. Nah, di sini tidak dikuadratkan. Untuk menghilangkan kuadrat di ruas kiri itu maka ruas kanan diberi akar. Nah, jadi X plus 3 per 2 pangkat 2 nya hilang. Yang di sini diberi akar dari 49 per 4. Nah, di sini pengerjaannya adalah jangan lupa di depan sini akar itu kan bisa plus atau minus. Jadi dikasih tanda sini plus minus. Nah, ini kita keluarkan nilai X-nya kan ya. X sama dengan 3 per 2 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. Plus minus, ini plus minus. Akar 49, 7. Akar 4, 2. Jadi nilai X-nya itu adalah min 3 per 2 plus minus 7 per 2. Kalian kan di sini ingin mencari X1 dan X2. Untuk X1 masukkan tanda positif. Untuk X2 masukkan tanda negatif. Jadi negatif 3 per 2 ditambah 7 per 2. Karena penyebutnya sudah sama berarti langsung per 2. Negatif 3 ditambah 7 4. 4 dibagi 2 2. X yang pertama 2, X yang kedua negatif 3 per 2 dikurang 7 per 2. Negatif 3 negatif 7
negatif 10 per 2. Jadi negatif 5. Maka nilai X nya berapa? 2 atau negatif 5. Masuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh soalnya di sini. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Pertama apa? Nah, ini untuk koefisiennya bukan 1 ya. Berapa koefisiennya? 2. Pertama apa? Pertama, kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Sini konstantanya nilai C-nya negatif 3 kan, pindah ke kanan jadi positif 3. Kemudian apa? Karena koefisien X kuadratnya ini masih 2 bukan 1, harus dibagi 2. Kalau misalkan koefisien di sini 3, berarti dibagi 3. Kalau sini 4, berarti dibagi 4. Ini 2 dijadikan 1, berarti semuanya dibagi 2. 2 dibagi 2 udah langsung tulis 1 ya. Yang ini min 5 per 2. Yang C-nya ini 3 per 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisien X kuadratnya mau kita jadikan 1, maka dibagi 2. Kalau 3 berarti dibagi 3 gitu ya seterusnya. Sudah kan, ini sudah menjadi koefisien 1. Lalu apa selanjutnya? Ditambah dengan P. Ruas kanan ditambah P, ruas kiri ditambah P. Nilai P itu berapa? Jangan lupa ini nilai P. Setengah dikali B kuadrat. Nah, setengah dikali nilai B-nya berapa di sini nilai B-nya? Nah, negatif 5 per 2. Setengah dikali negatif 5 per 2. Ini ya, nilai B-nya diambil dari sini yang sudah dijadikan koefisiennya menjadi 1. Berarti B-nya 5 min 5 per 2. Min 5 per 2 dikuadratkan. 1 dikali negatif 5, negatif 5. 2 kali 2, 4 kuadrat. Berarti nilai P-nya negatif 5 per 4 kuadrat. Nah, masukkan nilai P-nya di sini. X kuadrat min 5 per 2X ditambah negatif 5 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2 ditambah negatif 5 per 4 kuadrat. Ambil nilai X. Nah, nilai X dikurang sama nilai P-nya kan. P-nya itu negatif 5 per 4 kuadrat. Nah, lihat bentuk umumnya kan mau dirubah menjadi X plus minus P kuadrat. Ya enggak? Jadi X, di sini P-nya berapa nilainya? Min 5 per 4 kuadrat sama dengan, nah ini kita keluarkan. 3 per 2 ditambah negatif 5 dikali negatif 5, 25. 4 dikuadratkan berarti 4 kali 4, 16. Nah, masih sama. Nah, ini penyebutnya samakan dulu. 2 dan 16 berarti kita pakai 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 3, 24 ditambah 25. X min 5 per 4 kuadrat sama dengan 24 tambah 25, 49 per 16. X min 5 per 4. Nah, ini kan dihilangkan pangkat 2-nya. Jadi ruas kanannya diberi akar. Jangan lupa tulis plus minus. Nah, X min 5 per 4 sama dengan plus minus akar 49. 7 akar 16, 4. Berarti X sama dengan pindah ruas ya, ini ke belakang. Jadi 5 per 4 plus minus 7 per 4. Dapat nilai X-nya. Kita mau cari apa? X1 dan X2. Berarti X1 5 per 4 ditambah 7 per 4. Hasilnya adalah 12 per 4 sama dengan 3. X2-nya 5 per 4 dikurang 7 per 4. 5 dikurang 7. Negatif 2 per 4 sama dengan, kita perkecil, sama-sama dibagi 2 ya. Jadi negatif 1 per 2. Itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada apa? Dengan cara rumus ABC. Nah, masih ingat nih harusnya, buka lagi buku SMP-nya. Rumus ABC itu rumusnya adalah X 1,2, kan kita mencari X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini rumus ABC.
Contoh soalnya yang ini aja, kita pakai 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Di sini mau koefisien x kuadratnya 1 mau 2 sama aja. Yang penting apa yang kita buat pertama? Yang kita buat pertama yaitu, biar gampang, A-nya berapa nilainya? 2. B-nya berapa B-nya? B-nya yang sama si X, itu negatif 5. Kemudian C-nya berapa itu C-nya? Negatif 3. Nah, ya. A-nya itu yang mana? Yang ini, 2. B-nya yang mana? Nih, negatif 5. C-nya yang mana? Nih, negatif 3. Habis itu kita udah dapet A, B, C. Langsung kita masukkan ke rumus dari A, B, C. Nah, kita masukkan. A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Minus, udah terus ya sini negatif, B-nya negatif 5 plus minus akar dari B-nya berapa? Negatif 5 dikuadratkan negatif 4. A-nya berapa sini? Dikali A, 2 dikali C, negatif 3 per 2 dikali A-nya berapa? 2. Tinggal masukkan rumusnya ya. Negatif dikali negatif 5 positif 5 plus minus akar dari negatif 5 dikuadratkan sama dengan 25. Yang langsung dikalikan negatif 4 dikali 2 negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 3 positif 24. 2 kali 2 4. Jadi X 1,2 sama dengan 5 plus minus akar dari 25 tambah 24 49. Akar 49 yaitu 7 per 4. Nah, ingat X1 itu positif, jadi 5 ditambah 7 per 4. 12 bagi 4, 3. X2 apa? Negatif, jadi masukkan 5 dikurang 7 per 4. Negatif 2 per 4, jadi negatif 1 per 2. Dipahami ya, dicatat, dipelajari, dan dimengerti. Oke, nanti selanjutnya kita masuk ke tugas.